Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setit ya tentang pidatonya Gubernur Jawa Tengah. Guys-guysan, besti-bestian. Kita ini rakyat kecil ya, tidak butuh guys-guysan ya. Butuh kemakmuran. Dan rakyat kecil ini tidak butuh dirangkul dan disenyuman saja, butuh modal untuk melanjutkan kehidupan ya, agar tercukupi kehidupan gitu loh. Saya rasa yang lebih bagus memang KDM dan kepala desa Hoho ya, memang bagus. Itu namanya merakyat, merangkul, tapi merangkul betul, memberi modal. Seperti mana saya sering lihat viti-viti yang seliweran, kadang Kang Dedi waktu jogging, waktu jalan-jalan pagi melihat orang miskin langsung ditolong, bahkan datang ke rumahnya, diberi modal, diberi duit. Itulah namanya wakil rakyat yang betul, bukan untuk dirangkul saja, bukan diberi senyuman saja, tapi butuh dirangkul dengan duitnya untuk modal kehidupan. Itulah namanya wakil rakyat yang betul, yang harus diacungkan jempol, bukan guys besti itu yang tidak relevan ya sebagai gubernur ya. Bagi saya bukan orang intelektual. Oke. Dan memang gubernur Jawa Timur dan gubernur Jawa Tengah kan pilihan Jokowi. Jadi apabila ada wakil rakyat yang bagus, itu dia iri, dengki. Soalnya dia tidak bisa bersaing gitu loh. Dia tidak bisa, soalnya yang dipikir dalam otaknya itu adalah korupsi. Untuk persiapan nanti kalau pilkada pilpres, untuk menyogok sana menyogok sini. Jadi rusaknya, bejatnya kepemimpinan Jokowi ini mengajarkan generasi korupsi ya. Sama-sama kita membuka mata ya, rakyat seluruh Indonesia ya, sama-sama punya telinga ya, sama-sama punya media sosial ya, harus dimanfaatkan. Kita harus menimbah ilmu-ilmu yang bagus dan melihat mana wakil-wakil rakyat yang harus bagus. Itu bagi saya untuk mengapresiasi ya, bukan pamer, bukan ria, untuk mengapresiasi kinerjanya wakil-wakil rakyat yang lainnya ya. Seperti Jokowi kan jelas mengajarkan generasi korupsi. Anaknya Kaisang, Gibran, Kahiyang, Bobi, ponakannya, bahkan Jokowi sendiri koruptor, menciptakan generasi penipu, mencela-mencela bicaranya, menciptakan generasi nyogok sana nyogok sini ya, menciptakan generasi mematikan undang-undang KUHP. Jadi seolah-olah Indonesia ini tidak ada gunanya mendirikan kepolisian, pengadilan, KPK, KPU dan sebagainya, oleh karena itu seolah-olah milik orang yang kaya, orang yang punya jabatan ya, kerakusan, keserakahan kuasa ya. Jadi mau undang-undang itu harus ada duit. Lemahnya di sini rakyat kecil yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang jujur kesulitan untuk mencari kerjaan. Sudah dilobi para penguasa yang rakus, yang dolim itu. Walaupun bodoh pelongo-pelongo, pidatonya gagap, katanya kuliah di luar negeri di Singapura. Singapura itu komunikasi utama adalah speaking, BI, bahasa Inggris. Sudah pasti lancar, tapi nggak tahu kuliahnya Gibran sama Kaisang itu apa ya, kok pidato aja gagap. Hampir semua anak-anaknya begitu, tidak berpotensi, tidak mempunyai kapasitas sebagai pemimpin gitu loh, yang berpotensi ya. Oke.
Jadi kita sebagai rakyat kecil memang merasa tidak ada keadilan di Indonesia, semakin merajalela korupsi, semakin merajalela kematian yang misteri oleh karena kerakusan serakannya kuasa ya. Jadi kita sebagai rakyat kecil memang tidak bisa untuk menegakkan keadilan, tidak bisa untuk mengeluarkan perpu perampasan aset, para koruptor di penjara, dihukum mati seperti mana negara-negara maju yang lainnya. Apakah seorang Jokowi tidak belajar dari situ gitu loh? Para penguasa-penguasa presiden tidak belajar dari luar-luar negara-negara luar yang maju gitu loh ya. Mindset dia itu kemana gitu loh ya. Oke, jadi kita sebagai rakyat kecil hanya selama Jokowi 10 tahun adakah perampasan aset? No. Adakah berani untuk mengeluarkan perpu perampasan aset, mengeluarkan perpu bagi koruptor dihukum mati? No. Oleh karena Jokowi sendiri korupsi, Gibran, Kaisang, Kahiyang, Bobi korupsi, ponakannya semua korupsi. Oleh sebab itu dia merangkul semua korupsi ya besar-besaran, tujuannya untuk sogok sana sogok sini. Nanti kalau pilpres pilkada untuk ngucur duit, untuk ngucur beras, ngasih stiker, suruh pasang, maling-maling pun suruh dipasang depan rumah ya. Apa nggak takut dengan Allah? Apa nggak takut dengan malaikat yang membagi rezeki itu loh? Maling seperti Khofifah bajingan dipasang stiker itu. Saya kadang geli melihat tetangga saya kalau pasang-pasang gambar Khofifah ya, minta maaf ya. Dalam hati saya, kok nggak takut dengan Allah, kok nggak takut malaikat yang membagi rezeki itu loh ya, kok nggak malu gitu loh. Sedangkan itu kan bajingan, berapa kali korupsi Khofifah itu ya. Jawa Timur katanya cari pondokan, nggak tahu lah punya yopo gitu, nggak tahu ya. Jadi kita sebagai rakyat kecil memang tidak bisa untuk menegakkan keadilan, tidak bisa untuk memberantas korupsi, tidak bisa mengeluarkan perpu perampasan aset dan hukuman mati. Jadi kita hanya bisa mampu mendekatkan diri pada Allah ini untuk kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Ya Allah, panjenengan putar roda kehidupan ke bawah para koruptor seluruh Indonesia, lebih-lebih keluarga Jokowi ya. Berikanlah bencana musibah yang besar ya, azab yang besar sampai 7 turunan keluarganya semua para koruptor, dan yang menerima sogokan dari para koruptor untuk melepaskan maling, bejat, pembunuh bisa lepas tidak di penjara ya. Berikanlah azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang besar. Roda kehidupan panjenengan putar ke bawah, panjenengan persempit urusan dunia seluruh Indonesia para koruptor. Jangan sampai anak cucu cicit dia menguasai negara ini, oleh karena negara ini sudah bejat, sudah banyak koruptor semakin merajalela. Kita tidak bisa untuk memberantas. Kita keadilan sudah tidak ada, tidak berfungsi lagi seperti kepolisian, pengadilan, KPK dan sebagainya. Kita hanya memohon kepadamu ya Allah, oleh karena para pejabat penguasa yang pernah disumpah dengan Al-Quran lupa denganmu ya Allah, lupa dengan malaikat Raqib dan Atid ya Allah, lupa, tidak takut waktu disumpah pelantikan ya Allah. Berikanlah azab yang besar sampai 7 turunan semua yang korupsi, yang melanggar sumpahnya. Berikanlah musibah yang besar sebesar-besarnya, hancurkan keluarganya masing-masing, jangan sampai menjadi penguasa di Indonesia. Oleh karena Indonesia ini kalau pas pilkada tidak seperti negara luar yang negara maju yang lainnya, dimintai fotokopi KTP. Itulah bejatnya, rusaknya di Indonesia. Bisa menggandakan KTP, bisa menggandakan KK. Jadi kita jalan satu-satunya memang minta saja kepada Allah, minta kun fayakunmu ya Allah. Panjenengan putar roda kehidupannya ke bawah, panjenengan persempit urusan dunia dengan caramu ya Allah. Kalau boleh minta dipercepat, hancurkan, berikan musibah yang besar, berikan bencana yang besar ya, berikanlah azabnya sebesar-besarnya semua para koruptor seluruh Indonesia.
agar tidak merajalela pembunuhan misteri, agar tidak merajalela koruptor ini, lebih-lebih keluarganya Jokowi yang munafik, mencela-mencela, pandolim, kerakusan kuasa jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, akal sehat ya seluruh rakyat Indonesia. Ini kepentingan kita bersama. Jadi kita mendoakan biar diberikan bantuan